Merdeka belajar. Selamat pagi anak-anak. Pagi luar biasa. Yes. Terima kasih atas salam yang diberikan. Pada Bapak dan silakan ikut dulu. Terima kasih karena bisa kita berkumpul bersama kembali pada hari ini. Sebelum kita mulai kegiatan kita hari ini, mari terlebih dahulu kita bernyanyi. Ajak semua untuk berdiri. Silakan duduk. Sekarang mari kita terlebih dahulu mengawali kegiatan kita dengan doa. Siapa yang mau memimpin doa kita pada pagi hari ini? Mario, ayo. Teman-teman, mari kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Tuhan, kami mau belajar, berkatilah pelajaran kami ya Tuhan. Berilah kami kesehatan ya Tuhan, bisa menulis pelajaran kami. Terima kasih ya Tuhan. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih kepada Mario yang sudah membawakan doa kita pada pagi hari ini. Sekarang sebelum kita mulai, kita buat dulu yel-yel kita. Kelompok kelima ya. Kelompok kelima. Proyek penguatan profil belajar Pancasila. Yes, yes, yes. Ya. Hari ini pembelajaran kita tentang proyek penguatan profil belajar Pancasila atau sering disebut dengan istilah P. Sesuai dengan visi dan misi sekolah kita, di mana pada urutan nomor 3, coba dibaca sama-sama. Mewujudkan sekolah yang bersih dan sehat. Setelah wawancara selalu kita ucapkan visi dan misi sekolah kita, bukan? Jadi salah satunya untuk mewujudkan misi itu, yaitu mewujudkan lingkungan sekolah yang bersih dan sehat, maka kita menentukan proyek kita adalah dengan tema tadi, membudayakan perilaku cinta lingkungan melalui aksi peduli sampah dan menanam. Kalau ini kita lakukan, maka misi dari sekolah kita, khususnya pada urutan nomor 3, akan tercapai. Nah, sekarang untuk menguatkan proyek kita ini, kami persilakan kepada Bapak Tobi untuk memberikan pengarahan kepada siswa-siswa kita. Terima kasih. Ya, selamat pagi anak kita semua. Pagi luar biasa. Yes. Saya Ikumi, dari kelas 5. Dan kebetulan saya sudah diutus atau diberikan kepala sekolah SK sebagai guru bagi koordinasi untuk lingkungan hidup sekolah ini. Nah, untuk melaksanakan ini, saya sebagai koordinator sangat mendukung apapun proyek yang dilakukan oleh guru-guru dan tenaga dan juga anak-anak kami sekalian. Kami sangat mendukung dan beberapa lingkungan ini sudah ditata dengan bagus, dengan baik. Semoga ibu ini sudah bisa meningkatkan sampai kita semua sesuai dengan surat pelajaran P. Sekian, saya juga sangat mendukung. Terima kasih semuanya. Terima kasih yang sudah pada ini. Sekian, terima kasih. Ya, terima kasih. Tepuk tangan untuk Bapak Tobi yang sudah memberikan arahan kepada kita. Ya, jadi seperti yang dikatakan oleh Bapak Tobi tadi, bahwa kita didukung dalam proyek yang akan kita lakukan. Adapun tujuan dari P5 yang akan kita lakukan adalah mewujudkan visi dan misi sekolah, tentunya harus diiringi dengan sebuah aksi nyata. Maka untuk mewujudkan visi dan misi sekolah kita yang ada pada urutan ketiga tadi, yaitu menciptakan sekolah yang bersih dan sehat, maka tema P5 yang akan kita laksanakan adalah membudayakan perilaku cinta lingkungan melalui aksi
sekolah yang bersih dan sehat. Demikian itulah tujuan dari P5 yang akan kita lakukan. Maka sebelum kita lihat apa-apa saja proyek yang akan kita lakukan, maka kita lihat dulu yang pertama proyek yang akan kita lakukan adalah tentang peduli sampah. Pengertian sampah. Sampah dapat didefinisikan sebagai bagian dari sesuatu yang tidak dipakai, tidak disenangi, atau sesuatu yang harus dibuang. Umumnya, sampah berasal dari kegiatan yang dilakukan manusia, seperti kegiatan rumah tangga, perdagangan, industri, pertanian, dan berbagai kegiatan lainnya. Kita pasti sering melihat sampah yang berserakan di sekitar kita, baik itu di pinggir jalan, sungai, hingga di lahan kosong. Padahal membuang sampah sembarangan dapat menyebabkan aroma yang tidak sedap, mengurangi kesuburan tanah, hingga menjadi sarang nyamuk. Oleh karena itu, kita harus membuang sampah pada tempatnya dan dipisahkan sesuai jenisnya. Berikut jenis-jenis sampah. Berdasarkan sifatnya sampah dibedakan atas sampah organik dan sampah anorganik. Sampah organik. Sampah organik merupakan sampah yang mudah membusuk dan diurai oleh bakteri, jamur, kuman, dan cacing di tanah. Sampah organik biasanya berasal dari sisa-sisa makhluk hidup. Contohnya adalah kotoran hewan, ranting pohon, daun kering, kulit buah, sisa sayur, daging. Sampah organik ini dapat dimanfaatkan menjadi pupuk kompos untuk membantu tanaman tumbuh dengan baik. Sampah anorganik. Sampah anorganik merupakan sampah yang tidak dapat diurai atau tidak dapat membusuk dan akan terus ada di tanah walaupun telah tertimbun tanah selama bertahun-tahun. Contohnya adalah botol plastik, kantong plastik kemasan, kaleng botol, kaca, styrofoam, sikat gigi bekas, dan karet ban. Sampah anorganik ini dapat dimanfaatkan menjadi bahan daur ulang seperti tas, pot, lampu gantung, atau celengan. Yang baru disaksikan yaitu tentang pengelompokan sampah berdasarkan jenisnya. Nanti aksi pertama yang akan kita lakukan adalah mengelompokkan sampah berdasarkan jenisnya. Nanti kita akan mendata sampah di lingkungan sekolah kita dan akan kita kelompokkan sesuai dengan jenisnya seperti yang sudah dijelaskan di dalam video. Nah, sekarang kita lanjutkan dengan menyaksikan video selanjutnya bagaimana cara mengolah sampah. Penting bagi kita untuk bisa menerapkan konsep 3R. Apa itu 3R? 3R terdiri atas reduce, reuse, dan recycle. Reduce berarti mengurangi segala sesuatu yang mengakibatkan sampah. Contoh aksi reduce yang bisa kita terapkan yaitu menggunakan tas belanja dari kain, tidak menggunakan sedotan plastik, dan mencetak laporan menggunakan kedua sisi kertas. Reuse. Reuse berarti menggunakan kembali sampah yang masih dapat digunakan untuk fungsi yang sama atau fungsi yang lainnya. Contohnya, memanfaatkan botol bekas untuk menyimpan minyak goreng, menggunakan sebat dari kain, dan menggunakan alat makan yang dapat digunakan berulang kali. Recycle. Recycle berarti mengolah kembali sampah menjadi barang atau produk baru yang bermanfaat. Kegiatan recycle bisa kita mulai dari memilah sampah berdasarkan jenisnya. Karena proyek kedua yang akan kita lakukan nanti adalah menanam tanaman, maka terlebih dahulu kita lihat dulu video dan kita tahu bagaimana sebenarnya merawat tanaman yang baik, ya. Silakan disaksikan video cara merawat tanaman supaya nanti ketika kita melakukan proyek kita benar-benar bisa merawat tanaman itu dengan baik sehingga bertumbuh, berkembang dengan bagus, ya. Silakan disaksikan video ini. Punya tanaman? Sudah tahu cara merawatnya dengan baik? Cara merawat tanaman yang baik adalah memberi pupuk, menyiram tanaman dengan air,
meletakkan di tempat yang cukup mendapatkan sinar matahari, mencabuti rumput liar atau tanaman pengganggunya. Sebelum kita saksikan video selanjutnya, sekarang mari kita buat dulu tepuk kelima sekalian. Tepuk kelima. Proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Yes, yes, yes. Ya, sekarang kita saksikan video tentang cara bertanam stroberi supaya kalian semakin semangat untuk melakukan aksi yang akan kita lakukan ya. Kali ini kita akan membahas mengenai cara memperbanyak tanaman stroberi dengan cara struktur. Dengan cara ini teman-teman akan banyak memiliki tanaman stroberi tanpa semai bijinya terlebih dahulu. Sedangkan bibit yang akan kita tanam pun terdapat pada tanaman stroberi itu sendiri, seperti ini bibitnya. Teman-teman bisa pilih bibit yang baik dengan ciri-ciri terdapat calon akar serta mempunyai daun hijau yang subur. Dan kita pun dapat melihat bibit yang bagus dengan cara biar akar stroberi dengan bentuk yang sempurna. Baik, sebelum kita mulai, kita siapkan terlebih dahulu media untuk menanam stroberinya. Teman-teman bisa menggunakan polybag atau gelas plastik bekas yang sudah kita uji terlebih dahulu. Dan ini adalah media tanam yang telah saya sediakan sebelumnya. Selanjutnya kita lihat video tanaman stroberi apabila sudah berhasil akan menghasilkan seperti ini. Tidak kalau seperti manis loh rasanya loh. Demikian video cara bertanam stroberi. Semoga nanti stroberi yang akan kita tanam akan menghasilkan seperti yang kita lihat dalam video tadi. Bagaimana tadi buahnya? Banyak kan? Banyak. Nah, jadi kalau itu nanti hasilnya itu dalam satu pot aqua tadi dibuatkan, kita akan membuat seperti itu. Hasilnya nanti akan kita nikmati, kita bagikan kepada teman-teman, dan jika memungkinkan akan kita jual untuk menambah uang kita ya. Sekarang kita akan saksikan bagaimana cara menjadikan sampah dari botol aqua untuk menjadi wadah tempat penanaman stroberi. Silakan disaksikan. Jadi kita bisa caranya gampang. Ini botol aqua besar. Kita potong aja bagian dari ini sampai sini. Kemudian kita akan bikin lubang ini irigasinya ya. Demikian video cara mengubah sampah botol aqua menjadi wadah untuk penanaman tanaman stroberi. Nanti kita akan gunakan botol aqua untuk wadah penanaman stroberi kita. Jadi kesimpulan pada kegiatan kita pada hari ini yaitu pengenalan proyek yang akan kita lakukan. Adapun langkah-langkah yang akan kita lakukan di pertemuan kita selanjutnya adalah
pertama apa? Mendata sampah sesuai dengan isinya. Yang kedua, menanam stroberi. Lalu yang ketiga, menjadikan botol bekas aqua atau sampah yang bisa kita gunakan sebagai wadah untuk penanaman stroberi. Nah, itu aksi yang akan kita lakukan di pertemuan kita selanjutnya khusus untuk melaksanakan proyek kita. Jadi sudah jelas, ada pertanyaan mengenai proyek yang akan kita lakukan? Supaya kita laksanakan dengan baik. Sebelum kita akhiri kegiatan kita hari ini, mari kita tutup dengan lagu penutup dan doa penutup. Sekarang kita bernyanyi dulu terlebih dahulu sebagai lagu penutup. Silakan anak-anak berdiri semua. Kita nyanyikan lagu Profil Pelajar Pancasila. Belajar Pancasila, beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Esa, dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Belajar Pancasila, beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Esa, dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Sekarang mari kita akhiri dengan doa penutup. Mari kita satukan hati, kita berdoa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Syukur dan terima kasih kembali kami ucapkan kepadamu Tuhan atas segala penyertaan yang masih dapat kami rasakan selama pembelajaran kami ini. Ya Tuhan, semoga apa yang kami pelajari hari ini terkhusus kepada anak-anak kami, semoga mereka menjadi generasi penerus yang memiliki profil pelajar Pancasila. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Sampai di sini pembelajaran agama kita untuk hari ini. Sampai bertemu di pertemuan kita selanjutnya. Selamat pagi untuk kita semua. Pagi-pagi luar biasa, yes. Selamat pagi anak-anak. Pagi-pagi luar biasa, yes. Sama-sama kita buat dulu tepuk pelima. Tepuk pelima. Proyek penguatan profil pelajar Pancasila, yes, yes, yes. Hari ini sebelum kita memulai kegiatan kita, mari kita awali dengan terlebih dahulu dengan berdoa. Siapa yang memimpin doa kita hari ini yang bersedia? Ayo Cecilia maju ke depan. Teman-teman, mari kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Kau masih melindungi kami. Tuhan, kami memulai belajar kami kerana Engkau menyertakan pelajar kami. Orang tua kami dimanapun mereka berada, berikanlah mereka kesehatan dan rezeki yang melimpah untuk menghidupi anak-anak ini, Tuhan. Amin. Doa anak-Mu, terima kasih Tuhan. Amin. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya, terima kasih kepada Cecilia yang sudah membawakan doa kita. Hari ini kita akan melanjutkan kegiatan kita di mana dalam pertemuan kita sebelumnya sudah Ibu jelaskan tentang proyek yang akan kita lakukan. Sekarang kita akan melakukan kontekstualisasi dan aksi. Adapun kegiatan kontekstualisasi yang akan kita lakukan pertama sekali adalah satu, nanti kegiatannya mendata sampah yang ada di lingkungan sekolah kita, apakah itu sampah organik atau sampah anorganik. Sudah? Kemudian kedua, nanti mendata tanaman yang ada di sekolah dan bagaimana cara berkembangbiakannya. Silakan satu orang perwakilan dari kelompok mengambil lembar LKPD-nya. Ini LKPD-nya. Sudah? Sekarang kita mulai
melakukan kontekstualisasi dengan mendata sampah yang ada di sekolah dan mendata tanaman. Silakan anak kami keluar. Silakan bekerja sesuai dengan tugasnya. Ayo memilih apa yang kau suka. Merdeka belajar wujud yang nyata. Raih mimpimu juga cita-cita. Generasi emas Indonesia. Profil belajar Pancasila tanamkan di dalam dada. Profil belajar Pancasila, cerdas berkarakter itu kita. Beriman dan bertakwa pada Tuhan yang Maha Esa. Berakhlak mulia, berkebinekaan global kita. Gotong royong, berjiwa mandiri, berpikir kreatif dan bernalar kritis. Perbedaan Sudah selesai, ayo masuk. Sekarang Ibu akan mengumpulkan hasil pengamatan yang sudah kalian lakukan. Ketua kelompok silakan mengumpulkan hasil pengamatannya selama di luar sekolah kalian. Sekarang kita dengarkan hasil pengamatan dari kelompok 1 dalam mengamati sampah yang ada di sekitar sekolah kita. Kami persilakan kelompok 1 membacakan hasil pengamatannya. Hasil pengamatan kelompok 1. Nama sampah kantung plastik, sampah anorganik, nama sampah daun, sampah organik. Ya, kita berikan tepuk tangan untuk hasil pengamatan kelompok 1. Sekarang kami persilakan kelompok 2 untuk membacakan hasil pengamatan yang telah dilakukan. Nama sampah plastik, sampah anorganik, nama sampah daun, sampah organik, nama sampah sedotan, sampah anorganik, nama sampah bunga layu organik. Ya, bagus. Berikan tepuk tangan untuk hasil pengamatan kelompok 2. Sekarang kami persilakan kelompok 3 untuk membacakan hasil pengamatan yang telah dilakukan. Satu orang maju ke depan untuk membacakan. Nama sampah plastik anorganik, nama sampah botol anorganik, nama sampah daun organik, nama sampah kertas anorganik, nama sampah goni bekas anorganik. Ya, berikan tepuk tangan untuk kelompok 3. Tadi sudah kita laksanakan kontekstualisasi dari proyek P5 yang akan kita lakukan. Sekarang kita masuk kepada aksi. Adapun aksi yang akan dilakukan adalah pertama, mengutip sampah yang sudah dilihat tadi, lalu kita pisahkan sesuai dengan jenisnya. Sampah organik nanti dimasukkan ke tempat sampah organik. Sampah anorganik masukkan ke tempat sampah anorganik. Itu aksi yang pertama yang akan kita lakukan. Setelah itu, sampah yang bisa kita daur ulang seperti botol-botol minuman kita pisahkan, akan kita olah menjadi pot bunga atau pot penanaman stroberi. Ya, itu aksi yang akan kita lakukan. Setelah potnya selesai nanti kita buat, akan kita tanam stroberi kita. Anak-anak kami semua keluar, ya, keluar untuk mengutip sampah lalu menempatkannya sesuai dengan jenisnya. Ayo, anak-anak kami semua keluar. kita belajar Pancasila. Ayo kita jaga untuk Indonesia bersatu.
membuat strawberry. Untuk apa kita gunakan ini? Untuk membuat strawberry. Ya, untuk menanam. Ini juga bisa, Alvin. Ini juga bisa untuk menanam tanaman strawberry. Sekarang itu kelompokkan. Ini sampah. Ini akan Ayo memilih apa yang kita. karena sampah Merdeka belajar wujud yang nyata. berikan untuk diolah Raih mimpimu juga cita-cita. di Generasi emas Indonesia. nah ini Belajar sampah ini Pancasila akan kita olah menjadi di dalam dada. kita gunakan sebagai pupuk untuk tanaman strawberry. Pancasila Ini kita bisa bergerak kalau ada yang itu kita. kulit pisang, sisa-sisa makanan. Beriman dan bertakwa pada Tuhan yang Maha Esa. Ayo, langsung. Akan kebinekaan global kita. Gotong Jadi kan sekarang kita kasih kepada tukang tanaman dan mereka yang mengolah. dan pernah Asalkan jangan kalau ini sudah sampai kepada perbedaan bukan suatu kebersihan, mereka akan mengolah ini. saling Tapi yang organik akan kita olah menjadi kompos. Karena tanaman yang akan kita negeri kita yang harus kita jaga bersama. Profil pelajar Pancasila tanamkan di dalam dada. Profil pelajar Pancasila cerdas bergerak dari kita. Dan bertakwa pada Tuhan yang Maha Esa. Mulia kebinekaan global kita. Gotong royong perjuangan diri. Aktif, kreatif, dan bernalar mimpi. nah untuk ruangnya jadi kita ada Ayo memilih apa yang kau suka. Merdeka belajar wujud yang nyata. Raih mimpimu juga cita-cita. Generasi emas Indonesia. Profil pelajar Pancasila tanamkan di dalam dada. Profil pelajar Pancasila cerdas berkarakter itu kita. Beriman dan bertakwa pada Tuhan yang Maha Esa. Berakhlak mulia
dada. Profil pelajar Pancasila, cerdas berkarakter itu kita. Beriman dan Setelah kita melakukan proyek kita di sekolah ini, yaitu melalui peduli sampah dan penanaman tanaman terkhusus tanaman stroberi, bagaimanakah menurut kalian? Bagaimana perasaan kalian ketika mengikuti proyek kelima kita ini? Silakan diungkapkan perasaannya ketika mengikuti proyek ini. Siapa mau menyampaikan? Ayo berdiri di tempat saya. Kami sangat senang Bu karena kami dapat melestarikan lingkungan sekolah ini dengan cara mendata sampah dan menanam tanaman stroberi. Ya, bagus. Kemudian siapa lagi yang mau menyampaikan? Oh, si Mario. Saya senang Bu karena ketika berbuah stroberinya saya bisa memakan. Ya, nanti kalau berbuah stroberinya bisa dimakan. Dia katanya suka stroberi. Siapa lagi? Kami senang Bu karena dapat bekerja sama dengan teman untuk mengambil sampah. Iya, bagus. Karena bisa bekerja sama dengan teman. Siapa lagi? Oh, si Bernika lagi. Ayo, Bernika. Kami senang Bu melakukan proyek ini karena kami dapat menyadari kebaikan Allah. Iya. Melalui proyek ini semakin menyadari kebaikan Allah melalui ciptaannya. Baiklah, terima kasih karena kalian menyadari betapa pentingnya proyek yang kita lakukan ini. Semoga untuk kedepannya sebagai tindak lanjut, jangan hanya dilakukan di sekolah ini, tetapi juga dilakukan di rumah, dimanapun kita berada. Silakan, kalau ada sampah, tempatkan sesuai dengan jenisnya. Kalau ada tanaman, silakan ditanam di tempat-tempat yang cocok untuk menanam tanaman. Nah, untuk ini nanti Ibu akan meminta video aksi di rumah dalam menanam tanaman di rumah. Video atau fotonya bisa dikirimkan kepada Ibu sebagai tanda bahwa proyek kita ini tidak sekedar dilakukan di sekolah, tetapi juga di lingkungan kita masing-masing. Demikian, sampai jumpa nanti dalam pertemuan kita di proyek-proyek kita selanjutnya. Untuk itu, sekarang kita akhiri dengan doa. Mari kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Syukur dan terima kasih kembali kami ucapkan kepada-Mu Tuhan atas segala berkat-Mu kepada kami di dalam melaksanakan seluruh kegiatan kami selama satu hari ini. Semoga Tuhan melalui kegiatan-kegiatan kami itu dapat semakin membentuk kami, terutama anak-anak kami ini menjadi pribadi yang lebih baik, pribadi yang berguna bagi nusa dan bangsa. Terpuji nama-Mu kini dan sepanjang segala abad. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Oke, terima kasih. Sampai bertemu dalam pertemuan kita selanjutnya. Selamat pagi untuk kita semua. kita belajar Pancasila, kita bernafas dalam sila-silanya. Kita belajar Pancasila, ayo kita jaga untuk Indonesia. Kita belajar Pancasila, kita bernafas dalam sila-silanya. Kita belajar Pancasila, ayo kita jaga untuk Indonesia. Ayo memilih apa yang kau suka. Merdeka belajar wujud yang nyata. Raih mimpimu juga cita-cita. Generasi emas Indonesia. Profil belajar Pancasila, tanamkan
di dalam dada. Profil pelajar Pancasila, cerdas berkarakter itu kita. Beriman dan bertakwa pada Tuhan yang Maha Esa, berakhlak mulia, berkebinekaan global kita. Gotong royong, berjiwa mandiri, berpikir kreatif dan bernalar kritis. Perbedaan bukan suatu halangan untuk kita saling bergandeng tangan. Bhinneka Tunggal Ika, semboyan negeri kita yang harus kita jaga bersama. Profil pelajar Pancasila, tanamkan di dalam dada.